Jibril alaihissalam kita tahu bersama mendoakan keburukan, ya, mendoakan betul-betul hamba-hamba yang tidak mau memuliakan bulan Ramadan, yang tidak sungguh-sungguh meminta ampunan Allah Azza wa Jalla dengan beberapa hal yang kita sampaikan tadi, itu supaya dijauhkan dari agama Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk hukuman. Bukan berarti Jibril itu suka dengan kemudaratan bagi hamba Allah, tidak. Tapi hamba itu sendiri yang sudah memperlakukan syariat Allah dengan seenaknya sendiri. Ya. Jadi ayat hadis seperti ini bukan untuk kita membela diri atau bahkan menganggap Jibril alaihissalam berdoa dengan doa yang tidak baik, bukan. Ya. Akan tapi itu sebagai tahdzir, peringatan bahwasanya jangan sampai ada anggapan berbuat baik di bulan Ramadan itu pilihan, itu bukan pilihan. Menjadi orang yang baik di bulan Ramadan itu wajib, bukan pilihan. Bahkan kalau gagal justru akan mendapatkan ancaman. Dan ancamannya bukan ancaman yang sederhana. Fa'ab'adahullah, Allah akan jauhkan hamba tersebut dari syariatnya. Maka hamba ini akan semakin jauh dan semakin jauh. Semakin tidak tertarik dengan ilmu, dengan berbagai macam dalih, ya, kesibukan pekerjaan, kesibukan ini dan itu. Maka sesungguhnya itu merupakan aib bagi kita ketika kita lebih sibuk dengan dunia dibandingkan dengan akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan puasa. Sekarang kita juga akan berbicara tentang malam-malamnya. Ada sebuah malam di bulan Ramadan yang harus kita muliakan. Bukan pilihan, bukan pilihan. Sekali lagi itu bukan pilihan, harus. Anda harus memaksa diri Anda harus memaksa keluarga Anda. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aiqadha ahlah, kalau sudah masuk di 10 yang terakhir, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarga. Berarti dipaksa bangun, disuruh bangun. Mengapa? Karena malam itu malam yang mulia, semakin dekat dengan malam diturunkannya Al-Quran. Sungguh sangat tidak beradab kalau kita habiskan hanya dengan tidur. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa. Malam itu terjadi sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala ingin kita memuliakan itu sebagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan malam-malam tersebut. Kita mencintai sesuatu karena Allah, kita mengagungkan sesuatu karena Allah. Itulah mukmin. Ketika Allah Azza wa Jalla memuliakan malam-malam di bulan Ramadan, wabil khusus malam-malam yang terakhir yang ganjil, ya, berkaitan dengan Lailatul Qadar, berarti Allah Azza wa Jalla ingin kita pun memuliakannya dan memaksa diri kita untuk bangun, untuk beribadah, dan butuh latihan. Ya. Mungkin ada orang yang memuliakan malam Lailatul Qadar dengan begadang semalam dengan ibadah. Tapi ibadahnya seperti apa? Yang ngantuk-ngantuk, ya, yang santai-santai, hanya ngejar begadangnya saja. Jangan khawatir, malam Lailatul Qadar itu pasti tiba kok. Anda tidur nggak tidur, malam Lailatul Qadar itu pasti tiba. Yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk melakukan tahari, mencari malam Lailatul Qadar itu bukan mencari fisiknya. Yang dimaksud adalah mencari malam Lailatul Qadar, kemudian Anda beribadah dengan sebaik-baiknya di malam itu. Maksudnya itu. Bukan nyari terjadi pasti terjadi, malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk mencari alamatnya atau tanda-tanda supaya Anda melakukan sesuatu di malam itu. Bukan sekedar anginnya kayaknya enak ya, mataharinya teduh, kemudian suasananya nyaman. Mungkin bukan itu. Itu wasilah. Anda diberitahu alamatnya, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar tibanya kapan, itu wasilah untuk melakukan sesuatu di malam itu. Kalau cuma hanya dilalui dengan tidur, bersenda gurau, ngobrol biasa, tidak ada tadabbur, tidak ada tafakur, tidak ada istighfar di sana, tidak ada proses pengakuan dosa, buat apa? Karena malam itu tujuannya adalah supaya Anda melakukan sesuatu di malam itu. Lalu kita akan perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Imam Ahmad hafizahullah rahimahullah taala min hadis Abi Hurairah, dari hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Lamma hadar Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Ramadan tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sudah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Maksudnya adalah bulan yang banyak kebaikan. Ya, baik kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, perhatikan. Iftarada alaikum siyamah. Yang pertama, wajib bagi kalian berpuasa di siang hari. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Ini kebaikan duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Ini kebaikan ukhrawi atau duniawi? Ukhrawi lagi, ya. Wa tughallu fihi syayatin. Dan dibelenggu syaitan-syaitan. Kebaikan ukhrawi, duniawi? Ukhrawi lagi, ya. Fihi laylah khairu min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Dan yang terbaik di malam, salah satu malamnya, fihi laylah, ada satu malam. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam yang Anda alami dalam hidup Anda. Padahal belum tentu mengalami 1000. Man hurima khairaha, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu, ya dia melewatkannya dengan begitu saja. Melewatkannya biasa saja. Ya, ibadahnya biasa saja, pengorbanannya biasa saja. Tidak ada sesuatu yang lebih. Faqad hurim, orang ini akan kehilangan kebaikan-kebaikan setelahnya. Di malam Lailatul Qadar itu kita yang butuh. Ya. Kalau Anda berhasil mendapatkan malam itu penuh dengan ibadah. Ibadah yang kita maksud tentu dengan niat. Bukan yang ngantuk-ngantuk itu. Coba antum lihat ya. Banyak orang yang terbiasa begadang. Ya, terbiasa begadang. Jadi kalau malam itu nggak bisa tidur, terbiasa begadang, ngobrol, itu nggak kerasa ngantuk sama sekali. Ya, malah nggak bisa tidur. Wah, aku bisa tidur, aku biasa begadang. Nyatanya bisa. Manusia itu bisa begadang tanpa rasa ngantuk, itu bisa dan banyak. Tapi kalau sambil ibadah belum tentu bisa. Bedanya apa? Kenapa kalau begadangnya ngobrol itu bisa? Sampai jam 4 pagi nggak kerasa ngantuk, betah, tehnya habis, jok maning, pocinan teng jok maning, mendoan teng tuku tahu, tahu teng tuku bakwan, bakwan teng duren. Nggak ada jenuh, tidak ada ngantuk. Mau sampai jam 4 pagi, ayo, pan jok ngesuk, ayo. Nah, kok bisa? Kalau untuk ibadah malam itu belum tentu bisa. Kira-kira kenapa? Karena mau. Sedangkan untuk ibadah karena pada asalnya nggak mau. Jadi dari awalnya memang nggak mau. Cuman ya nyoba-nyoba lah, bukan bisa. Bukan bisa. Coba-coba. Tapi dari awalnya memang nggak mau dari sini. Beda dengan orang yang mau. Kalau orang yang mau itu akan ngelawan semua. Ngantuk-ngantuk bawa apa, mangkat. Ya. Jam 1 pagi di WA kan posisi. Ya. Siap. Di mana? Di sini. Meluncur. Kenapa nggak ada istilah ngantuk langsung melek? Ya. Dalat, mari kamar mandi, raup macam-macam supaya hilang kan? Kenapa kok bisa? Karena mau, niatnya ada. Kalau sudah niat, gak ada cerita ngantuk, lapar nomor 2. Ya. Para sahabat kuat berperang dalam kondisi puasa karena mau. Para sahabat mau masuk surga. Pan puasa apa? Lewat semuanya, ngelih harus gak ada artinya buat mereka. Karena yang tahu yang dihadapi adalah pintu surga. Jihad fisabilillah. Mau, kemauan yang keras, kemauan yang besar. Dengan kita ibadah di malam hari, pada asalnya nggak mau. Itu problem utamanya. Baik, lalu solusinya mana? Solusinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul Al-Hakim. Fisik manusia atau hati manusia itu tadi kita sudah sampaikan akan dibangun di atas kebiasaan. Untuk bisa siap masuk malam Lailatul Qadar, yang harus Anda siapkan adalah terbiasa beribadah di malam hari. Itu harus dilatih, nggak bisa dadakan. Model tahu bulat itu nggak bisa. Ya.
dari awal Ramadan kalau malam lebih terawih aja milih yang 8, bukan karena roji, karena cepat pulang. Oh, di sana 20, 20 itu nggak ada dalilnya. Nah, 8 ini yang kuat dalilnya. Mengapa? Karena baliknya cepat. Dalilnya baliknya cepat. Cepat-cepat pulang, kemudian ngobrol, cekikak-cekikik, ya kan? Habis itu tidur, bangun pas jam setengah 4, alhamdulillah bojone manus mateng kabeh. Ya. Terus rutinitas gitu, gak ada isinya malamnya. Tiba-tiba malam 27 pengen menghidupkan malam, pengen, tak pengen. Ya. Tapi nggak siap, hatinya nggak siap, fisiknya nggak siap. Hasilnya apa? Hasilnya sama, isinya cuma ngobrol, kemudian ketawa-ketawa, baca Quran sebentar nggak. Dia nggak niat tidur tapi ketiduran. Karena apa? Nggak terbiasa hatinya diajak ibadah. Terbiasa mengikuti bisikan syaitan. Maka dilatih. Ya, Lailatul Qadar itu malam yang penting. Bukti Anda mau, Anda mempersiapkan itu. Bisa, Pak. Coba aja. Semalaman suntuk ibadah sangat bisa. Anda baca kitab aja. Ya, baca kitab. Ya, kitab yang sudah diterjemahkan udah nggak apa. Itu makan waktu lama, nggak kerasa 1 jam 2 jam tuh nggak terasa. Apalagi malam bisa sambil minum, sambil makan jajan, nggak terasa. Capek istirahat, ambil air wudhu, kemudian salat. Salat pilih surat yang panjang. Dah hafal, buka mushaf kecil. Ya, baca melalui mushaf boleh. Jadi nggak ada alasan nggak bisa sholat panjang, boleh. Ya. Fatwa Imam Ahmad boleh. Bahwasanya sholat dengan membaca mushaf itu dibolehkan dengan kesepakatan para sahabat. Adapun dalam sholat wajib maka lebih baik menggunakan hafalan. Tapi dalam sholat sunnah dibolehkan menggunakan mushaf. Ya. Ini nggak ada alasan aku sholatnya harus jauh-jauh. Maning-maning kulhu, maning-maning kulhu. Ya, karena Anda maunya itu. Kalau memang sudah maunya gitu-gitu ya nggak akan bisa maju. Maunya dulu yang muncul. Saya pengen sekali sholat surat Al-Baqarah selesai. Bisa. Insya Allah bisa. Coba aja. Karena mau. Kalau sudah mau tuh bisa. Ya. Selesai salam, zikir, kemudian salamat. Kemudian kalau ada doa-doa panjatkan. Bangun lagi. Qiyam lagi. Ya. Coba selesaikan dalam 2 rakaat itu surat Ali Imran misalnya. Coba dari sekarang. Saya yakin tidak kerasa 3 jam 4 jam tuh tidak kerasa. Sangat tidak kerasa. Yang bosen dewekan gugah bojone kancane yo. Ya bener kancane semangat. Lah bas. Ya, butuh sama-sama butuh. Sama-sama butuh malamnya dihidupkan. Ya. Pengen rame maning anaknya gugah, rame langsung. Ya. Menurut sih dan ibadah. Jadi intinya itu mau apa enggak itu dulu niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Anda akan sulit beramal selama niatnya nggak muncul. Sulit. Harus mau dulu. Ya itu harus dibicarakan dengan keluarga, harus ditanamkan. Bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh saja. Ditanamkan. Kita tuh butuh, Pak. Kita tuh butuh. Kenapa? Kalau kita gagal beribadah dengan baik di malam Lailatul Qadar, setelahnya kita akan mendapatkan banyak keburukan. Fakat hurim yang ngomong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di malam Lailatul Qadar, dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan setelahnya. Ancaman bukan ancaman. Ancaman itu. Jadi malam Lailatul Qadar dimakmurkan malam tersebut bukan pilihan. Kudu. Harus Anda yang butuh. Kita yang butuh supaya malam-malam setelahnya menjadi penuh keberkahan, kuncinya di malam Lailatul Qadar. Latih untuk melawan semua rasa malasnya. Bisa, insya Allah bisa. Dan banyak yang sudah membuktikan kok. Kalau begadang itu perkara yang mudah. Tapi kenapa sulit? Karena tidak mau, tidak mau. Pengen dan mau itu beda. Ya. Pengen itu sebuah hayalan. Ya, pengen itu sebuah hayalan. Mau itu sebuah niat. Dia mengambil sebuah langkah maju. Ya. Aku pengen bisa bahasa Arab. Hayalan. Saya akan daftar kelas bahasa Arab. Mau itu namanya. Ya. Aku pengen masa Qur'annya apik. Hayalan.
Anda ikut kelas baca Al-Quran, berangkat itu namanya niat mau. Beda. Aku pengen nih berangkat umroh dan haji. Sebuah hayalan, cita-cita. Kalau memang niat, Anda datang. Kemudian daftarkan diri Anda. Itu niat namanya. Ya. Kalau baru rencana dan hayalan itu tidak akan membuat perubahan dan niat tidak di situ. Pahala terhadap niat nggak muncul di situ kata para ulama. Pahala terhadap sebuah niat itu muncul ketika Anda sudah mengambil sikap, bukan baru merencanakan. Ya. Kalau sudah mengambil sikap, aku pengen nih tukar pengajian, baru sekedar rencana, cita-cita, hayalan. Ya. Begitu ada undangan, datang flyer dan lain sebagainya, Anda bersiap-siap untuk datang dan datang, berusaha untuk datang. Itulah yang namanya niat. Maka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, buktikan di malam-malam sebelumnya. Anda memang ingin namanya. Ya, mumpung belum tiba. Kalau waktunya sudah tiba, badan tidak siap, hati tidak siap, semuanya tidak serba tidak siap, musibah. Faqad hurim, maka dia akan terharam, terlarang, ya, terlarang dari kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka malam Lailatul Qadar, sebagaimana bulan Ramadan secara umum, kalau orang meremehkan itu, bukti dia akan dijauhkan setelahnya. Malam Lailatul Qadar ada yang meremehkan, dia akan dijauhkan setelahnya terhadap kebaikan-kebaikan yang lain. Tayyib jamaah sekalian rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebuah perkataan yang sangat terkenal, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang ingin melakukan kebaikan tapi tidak mendapatkan hasilnya. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan hasilnya. Contoh, ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian dia begadang, sholat, tilawah, tetap tidak dapat hasilnya. Kok bisa? Iya, karena qiyamnya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Tapi yang dia inginkan karena dewi. Menghidupkan malamnya sesuai yang ada di gambarannya, bukan yang Allah inginkan. Ingin tahu sholat malam seperti apa yang Allah inginkan, yang Allah inginkan kita lakukan. Ada di surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih." قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ini sifat qiyamul lail yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Tapi sayangnya banyak umat Islam baca Quran orang muda-muda. Padahal zahir loh maknanya. Maknanya nampak. Tapi masih aja qiyamul lail kita nggak ada bobotnya. Karena ketika baca Quran, tidak cuma Quran itu petunjuk. Ya. Kalau orang menuju suatu lokasi yang dia nggak tahu, kemudian tidak ada peta petunjuknya, Google Map, ya kemungkinan kesasar. Ini jelas Al-Quran ini peta yang sangat spesifik, detail dan akan sampai kepada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih." Ya. Fi'il yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih ini menunjukkan hal, kondisi. Ya. Jumlah fi'liyah ini menunjukkan kondisi orang sholatnya. Jadi kondisi orang sholat seperti apa yang akan mendapatkan faidah ketika terlebih lagi malam Lailatul Qadar. Bisa saja orang sholatnya banyak sekali rakaatnya, tapi tidak dapat apa-apa. Bisa. Kenapa? Karena sifatnya terserah dia. Kondisi sholatnya secara batin terserah dia. Padahal Allah sudah menyampaikan kalau ingin sholat malamnya istimewa dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Dia abadikan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Berbeda sholatnya orang yang tahu siapa yang ada di hadapannya dan yang tidak. Cuma targetnya yang penting lama. Gue bisa mau cerita maring batire. Ya, aku mungkin sholat suwi.
Masya Allah, tabarakallah. Lagi apa dong? Cerita-cerita dia ngalem-ngalem deh. Si terus nyongkon apa? Ya. Sambil sing sholat, aku sih kok apa maksudnya? Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Ini sifat qiyamul lail yang Allah ingin kita terapkan dalam salat malam kita, khususnya di malam Lailatul Qadar. Yahdharul akhirah, berarti Anda salat dalam kondisi takut dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut hari akhirat. Kenapa kok sampai bisa muncul rasa takut kepada hari pembalasan? Kenapa kira-kira? Rasa itu nggak akan muncul. Rasa takut pada hari pembalasan tidak akan muncul kecuali dari hamba yang hamba yang hamba yang tahu kalau dia punya banyak salah. Kalau dia nggak tahu punya salah apapun sama Allah, nggak akan bisa takut pada hari pembalasan. Nggak akan muncul rasa itu. Kapan rasa takut pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala muncul? Kalau dia tahu kalau dia itu jelek. Kalau dia tahu dia itu malas. Kalau dia tahu dia itu muqassir. Banyak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lalai dalam urusan dunia. Kalau itu nggak muncul, nggak mungkin takut pada hari pembalasan, santai baik. Karena dia tahu, kayaknya umat muslim mesti mlebu surga deh. Ya. Nggak akan takut dengan pertemuan itu. Santai. Seperti di pantai. Ya kamu bukan saya di situ tadi. Maka supaya perasaan takut pada hari pembalasan itu muncul, Anda harus tahu kalau Anda itu banyak salahnya. Dan salahnya apa? Pikir aja sendiri. Mulai dari Al-Quran banyak nggak tahu artinya. Mulai dari kikir, mulai dari emosi, syahwat, kezaliman, lisan yang tidak bisa diatur, banyak nyakitin orang dengan kata-kata, ya, hasad, menyebarkan fitnah, dan lain sebagainya, menipu. Kalau tidak mampu mengenal keburukan-keburukan aibnya sendiri, mustahil dia orang bisa takut pada hari pembalasan. Tidak mungkin. Mereka yang takut pada hari pembalasan itu yang tahu apa saja kekurangannya. Wa yarju rahmata rabbi. Ya, sifat kedua yang mulai yang paling istimewa adalah mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses pengakuan dosa, mengerti salahnya apa, terus jaluk ngapura. Ya, minta ampun kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, saya akan perbaiki bacaan Quran. Ya Allah, saya akan tambah ilmu. Ya Allah, saya akan mencoba mencari tahu tafsir ayat ini, tafsir ayat itu. Ya Allah, saya akan berusaha mencari uang yang lebih halal lagi untuk keluarga saya. Ya Allah, saya akan berusaha khidmah untuk suami yang membuat dia ridha. Ya Allah, saya akan membantu anak saya tumbuh kembang menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Qiyam yang seperti itulah yang akan mendatangkan thawab, yang akan mendatangkan pahala. Jadi bukan sembarang qiyam. Tidak semua orang salat mendapat pahala. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, salat itu maratib, salat itu ada derajatnya dan tidak sama. Ya. Dan derajatnya bukan pakai tinggi badan. Ya. Sing wonge dhuwur berarti salatnya pahalanya akeh. Sing wonge ora pati dhuwur, ora pati akeh. Ya. Berdasarkan penghayatan atau tadabbur terhadap gerakan dan bacaan di dalam salat tersebut. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan ilmu terhadap bacaan salat itu kesalahan yang perlu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah meremehkan itu. Karena orang-orang yang sengaja tidak mentadaburi makna Al-Qur'an itu dihukumi sebagai orang-orang yang hatinya terkunci. Ya. Hati-hati yang terkunci ini hati-hati yang bisa mati suatu saat nanti. Baik, untuk mendapatkan rasa itu juga kita harus menanamkan akhlak di dalam diri kita yang merupakan akhlak besar para sahabat.
akhlak besar para sahabat. Yang kalau Anda bisa terapkan pada diri Anda, maka insya Allah Ta'ala akan merubah banyak sekali aspek dalam hidup. Akhlak tersebut sering kita ulang dan tadi sudah kita sebutkan. Namanya akhlak suudzon kepada diri sendiri dan husnudzon kepada orang lain. Ini akhlak yang sangat besar yang membuat berbeda antara generasi salaf dan generasi khalaf. Kenapa para sahabat mampu sholat sepanjang malam? Kenapa para sahabat mampu jihad dalam kondisi puasa? Kenapa para sahabat mampu mendermakan hartanya dengan jumlah yang tidak masuk akal untuk orang zaman sekarang? Kenapa para sahabat begitu cepat mentaati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad SAW? Kenapa para sahabat begitu betul-betul serius untuk mempelajari makna Al-Quran? Sebaliknya, kenapa generasi akhir, generasi khalaf kita ini, ya, kalau sholat tidak kuat lama-lama? Kenapa kita kok kalau baca Quran tidak kuat lama-lama? Kenapa kok kita pelit? Kenapa kok kita bakhil? Kenapa kok kita terlalu cinta dengan dunia, sedangkan para sahabat cinta kepada akhirat? Apa inti yang menyebabkan itu? Ada akhlak apa yang membuat perbedaan yang mendasar antara generasi salaf dan generasi khalaf? Akhlak yang paling mendasar adalah mereka selalu menyangka diri mereka orang yang kekurangan dalam beribadah. Mereka orang yang kurang dalam bersedekah. Mereka orang yang kurang dalam mentadabburi Al-Quran. Mereka orang yang kurang dalam beramal. Sedangkan generasi kita merasa selalu sholatnya sudah bagus, puasanya sudah cukup, sedekahnya sudah banyak, ilmunya sudah cukup. Ya. Itu perbedaan mendasar. Kita terlalu kagum dengan diri kita sendiri. Ya. Terlalu husnudzon, prasangka baik sekali dengan diri. Oh kayak aku tak aman wis, jaminan lebu surga. Kalau kepada orang lain, oh kaya calon penghuni neraka. Kalau sama orang lain bisa begitu. Sedangkan para sahabat kebalik. Kalau sama diri sendiri justru mereka khawatir. Ya. La yakhafu minhu illa mu'min. Ketika ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang munafik, ya, tidaklah takut dengan kemunafikan kecuali orang beriman. Maknanya orang yang tidak takut dirinya terkena penyakit munafik berarti dia bukan orang beriman. Bermasalah. Orang beriman yang betul itu harusnya takut kalau dia termasuk golongan orang munafik. Itu justru orang beriman. Kalau takut dirinya terkena penyakit syirik, itu tanda Anda beriman. Anda takut kalau Anda suatu hari jadi musyrik. Kalau Anda suatu hari menjadi kafir. Kalau suatu hari menjadi munafik. Takut, berarti ini orang beriman betul. Sehingga menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Tapi yang nggak pernah takut dengan penyakit-penyakit itu justru mencurigakan. Jangan-jangan dia memang pelakunya. Jadi orang munafik itu nggak akan takut kena penyakit munafik karena dia sudah menjadi seorang munafik. Seorang musyrik nggak akan takut dengan penyakit syirik karena dia sudah terkena penyakit syirik. Ya. Seorang kafir nggak akan takut kena penyakit kufur lagi karena dia sudah seorang kafir. Yang takut itu orang mukmin. Dengan itu dia menghindari sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab kemusyrikan, dan sebab-sebab kekafiran, kemunafikan. Ya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul mencoba untuk menerapkan akhlak mereka yang begitu suudzon kepada diri sendiri. Saya sudah sampaikan tadi, ya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar daftar orang-orang munafikin, beliau gelisah. Beliau gelisah mencari tahu, jangan-jangan nama saya ada di sana. Karena dia takut. Saya kira saya mukmin, ternyata menurut Allah saya munafik. Itu justru iman yang betul yang begitu. Bukan mengira diri ini wis bener ya. Aku insya Allah sudah berada di jalan yang benar. Iya hari ini. Siapa menjamin besok masih? Selalu takut akan tertimpa kemunafikan. Itu ciri orang mukmin. Ya. Dengan seperti itu barulah hati yang seperti ini akan bisa yarju rahmat Rabbi, akan bisa meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun hati yang sombong, kagum kepada diri sendiri, merasa wis ngerti kabeh, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, hati ini tidak mungkin bagus qiyamul lailnya. Mau dikasih Lailatul Qadar sampai ya sampai akhir hayatnya nggak akan bermanfaat, nggak akan merubah apapun dalam hidupnya. Kan cuma berlalu saja begitu. Ya alhamdulillah aku malam 27 sholat di Masjidil Haram. Terus aku dikongkon apa? Ya. Manfaatnya apa buat saya? Ketika Anda merubah akhlak Anda, justru itu berarti bermanfaat sholat Anda di malam 27 di Masjidil Haram. Oh, ada manfaatnya. Anak ini jadi anak yang baik. Anak ini jadi anak yang peduli kepada orang tuanya. Oh, berarti manfaat tuh Lailatul Qadarnya. Mau dikasih Lailatul Qadar berapa kali pun tidak ada gunanya. Kalau ternyata dalam hati tidak mampu yarju rahmat Rabbi, tidak mampu mengharapkan ampunan kepada Allah. Saya mengharapkan, ya terus mengharap atas kesalahan apa? Apa ya? Aku salah apa ya bareng Allah ya? Kayak ini laka salah ya kayak ini. Aku mau apik nemen. Ya, aku ngingu anak yatim, ya. Saya mengkafil anak-anak sekolah, saya membangun pondok pesantren, saya membangun masjid, saya menghafal Quran. Apa sih yang kurang dari saya? Lah itulah kekurangan Anda. Kagum kepada diri sendiri. Kalau sudah kagum pada diri sendiri, sudah amalan itu bisa jadi habaan mansura, akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak suudzon pada diri sendiri. Lihatlah dengan mata yang sangat teliti kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, nah banyak-banyaklah memberi uzur. Ya. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Asar ini menjadi sebuah pelajaran dari sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan seandainya ada malaikat di langit mengatakan innakum tadkhulunal jannah kullukum. Ya. Kalau ada malaikat mengatakan bahwa wahai manusia kalian semua masuk surga kecuali satu. Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, la 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 khiftu an akuna huwa. Kalau seandainya ada malaikat mengabarkan, hari ini saya sampaikan kalian semua masuk surga kecuali satu orang. Kata sahabat Umar, la khiftu an akuna huwa. Saya takut satu itu ternyata saat. Kalau kita, ya, semuanya masuk surga kecuali satu, paling kaya. Baterai yang sing kaya, yakin tulim nemen kayak. Mesti kaya wis, orang mungkin aku mesti kaya. Beda banget ya. Beda. Nah, setan sudah bahagia ketemu menemu sama model begini sudah istirahat kan sekarang rusak deh. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Nggak perlu diprovokasi. Ini pelajaran penting dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang mengira mukmin itu diri kita, tapi ternyata menurut Allah belum sesuai dengan iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus berusaha mencari wasilah-wasilah yang menjauhkan dia dari kemunafikan, dari kesyirikan, dari kekufuran. Nggak boleh meremehkan penyakit seperti itu. Ya. Dan penyakit-penyakit seperti itu ada tandanya. Aku munafik orang ya, ada tandanya. Ya. Salah satu tandanya jelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatul munafikin salas misalnya, ada yang juga arba'ah juga. Idza haddatsa nah kadzab wa idza wa'ada akhlaf ya wa idza tumina khana. Anda boleh membaca ada kemunafikan tidak di dalam diri. Yang pertama kalau ngomong ditambah-tambahin dikurang-kurangi ya, dibumbu-bumbuin, ada kedustaan di dalamnya. Yang kedua kalau janji sering tidak ditepati ya. Mungkin alasan tuh gampang kok. Afwan ya, sibuk. Afwan kelalen. Afwan chat tenggelam. Ya, WA aja sih. WA-nya suara di wajah. Afwan chat tenggelam. Afwan ketumpuk. Ya. Gampang membuat alasan itu mudah. Dan saya yakin yang Anda beri alasan itu mudah memaafkan. Insya Allah. Tapi hati-hati. Masalahnya justru kembali pada diri kita sendiri. Kalau terbiasa begitu, berarti kita memupuk. Ya.
memupuk tanda kemunafikan di dalam diri. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Diberi amanah untuk memajukan sebuah masjid. Diberi amanah untuk memajukan sebuah institusi. Ternyata digunakan untuk memajukan dirinya sendiri misalnya. Diberi amanah untuk memajukan ibu-ibu, organisasi yang ibu-ibu. Ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu beberapa contohnya. Kenapa? Karena pemegang amanah atau wakil itu punya satu konsep di dalam Islam. Yang namanya wakil itu harus mengerjakan pekerjaannya untuk maslahat orang yang mewakilkan. Ya, wakil rakyat misalnya. Nah, wakil rakyat itu harus mengerjakan sesuatu untuk maslahat orang yang mewakilkan, yaitu rakyatnya sendiri. Ya, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat sama. Ketika dia menjadi seorang wakil terhadap orang yang diwakili, maka dia harus memikirkan maslahat orang yang diwakili. Contoh dalam jual beli juga, misalnya apa? Orang yang berada di tengah-tengah tuh, maklar. Dalam proses jual beli ada yang namanya maklar. Ya. Maklar ini kan wakil, ya. Mas atau misalnya ibu-ibu, Mbak, tolong ini barang saya dijualkan bisa nggak? Oh ya siap. Ya. Berarti saat itu yang akan menjualkan ini menjadi wakil dari penjual. Ya. Dia yang namanya penjual itu pengen menjual barang dengan setinggi-tingginya. Ya enggak? Pengen dia jual dengan tapi juga tinggi yang masuk akal. Ya, pengen menjual harga dengan harga setinggi. Sedangkan pembeli itu pengen membeli dengan harga semurah-murahnya. Makanya Imam Ahmad melarang Anda jadi wakil pembeli dan penjual, tidak boleh. Pilih salah satu. Mau jadi wakilnya pembeli atau penjual. Kalau mau jadi wakilnya penjual, sukseskan dengan menekan harga setinggi-tingginya. Dapatnya seberapa. Kalau Anda wakilnya pembeli, maka tekan harga semurah-murahnya. Yang terjadi di kita, dia maunya di tengah-tengah. Supaya deal dari pembeli ngasih, dari penjual juga ngasih. Modalnya cuma omon-omon saja, batinnya lebih gede daripada penjualnya. Ya. Itu dia musibah seperti itu. Ya. Dengan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari sebab-sebab untuk menghindari kemunafikan. Ya, kalau dipercaya itu harus amanah. Tolong dijual, Anda jualkan harga setinggi mungkin, masalahnya kembalikan kepada pemilik barang. Alhamdulillah barangnya laku segini. Kamu mau ngasih saya berapa? Ini ada kisah ibu yang marah sama anaknya sendiri. Ya. Anaknya dititipin jual rumah. Saya pernah cerita ya. Dititipin jual rumah, harganya berapa Mi? 250 aja, oke. Ternyata laku 300 lebih. Sama ibunya dikasih cuma 250. Sisanya masuk kantong dia. Walhasil ibunya marah besar. Karena apa? Itu barang saya. Kamu kalau diberi amanah ya jual saja. Perkara lakunya lebih dari itu sudah tugas kamu. Ya, tugas wakil itu menjual setinggi tingginya. Kalau pemilik dapat untung lebih, ya itulah hebatnya syariat Islam. Keberkahannya di situ. Mendatangkan rasa senang dan ridho dengan akad wakalah tersebut. Maka masalah-masalah seperti itu umat Islam harus paham betul. Amanah-amanah. Orang-orang yang diminta untuk menjualkan, diminta untuk membeli. Jadi jika minta untuk membeli juga bisa. Tolong aku dicarikan, aku butuh ini nih. Oke, harga dari sana 500. Anda sampai ke yang pengen beli, Anda naikkan jadi 1 juta. Jadi sing adol orang apa penting payu. Menurut yang beli pasti dia kalau tahu harganya 500 tidak mau bayar 1 juta. Ya kan? Itu amanah yang nggak boleh dikhianati. Orang kalau jadi wakilnya pembeli harus menekan harga semurah-murahnya. Kalau jadi wakilnya penjual cari untung setinggi tingginya.
Bukan main dua kaki, nggak boleh. Kalau simsara seperti itu nggak boleh. Maklar seperti itu dilarang. Ini yang termasuk yang banyak terjadi dalam akad jual beli di antara kaum muslimin. Karena nggak belajar tadi. Yang penting deal, yang penting deal. Bukan, yang penting berkah dulu. Anda wakilnya siapa? Beberapa hal eh, berkaitan dengan amanah yang harus dipegang betul oleh kita dalam hidup kita, dan itu tanda bahwasanya seseorang itu bisa membaca ada kemunafikan atau tidak di dalam dirinya. Baik, sama sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Masuki sesi tanya jawab. Jadi insyaallah ada jadi kita saat ini menginjak waktu tanya jawab. Sebelum kami mempersilahkan kepada jemaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk lewat panitia. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, mohon nasihatnya Ustaz. Sekiranya hingga saat ini saya masih memiliki rasa dendam pada seseorang yang saya anggapnya salah. Padahal saya itu juga tidak baik. Tapi hati ini merasa sakit jika bertemu dengan orang tersebut. Ini pertanyaannya melo. Nah, berdosakah saya dengan penyakit tersebut? Karena saya memang juga takut puasa Ramadan saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ini merupakan peringatan buat kita semua bahwasanya lisan yang ketus, tindak tanduk atau perbuatan yang sembarangan itu mungkin sepele buat kita, tapi di hati orang itu membekas bisa sepanjang hayat. Jadi jangan meremehkan satu kata pun yang ketus atau perbuatan yang kita anggap sepele, hanya basa-basi, omong kosong. Menurut kita ya, menurut orang lain itu bisa sesuatu yang betul-betul menyakitkan dan membekas sepanjang hayatnya. Kemudian maka nasihat dari kami untuk diri kami sendiri yang pertama, tentu firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian ya'fu, saling memaafkan, wal yasfahu, dan maaf itu nampak secara fisik. Ya. Yasfahu dari kata salaman, ya, musafahah. Ya, maafkan dan bersalamanlah. Maksudnya itu nampak secara fisik kalau Anda tidak memiliki problem dengan dia. Ya. Ala tuhibbun, bukankah kalian juga suka ayyaghfirallahu lakum, kalau Allah mengampuni dosa kalian? Orang lain juga suka kalau kesalahannya dimaafkan oleh kalian. Ya. Kemudian poin yang kedua, saya sampaikan tadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa cinta kepada seluruh manusia, nggak bisa. Buktinya dalam sebuah hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari kedatangan tamu. Apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada istrinya? Bisa akhul ashirah. Bisa akhul ashirah. Akan datang tamu kepada kita. Ini saudaraku yang paling jelek akhlaknya. Saya paling tidak suka. Begitu pintu dibuka, Nabi ketemu, senyumnya lebar, wajahnya hangat, pelukannya kencang, seperti teman akrab yang lama tidak ketemu. Yang nonton tentu bingung, ya kan? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bingung melihat ini. Tadi ngomongnya kayak kowe, barang ketemu kayak cakwer kendel, kayaknya sing salah apa? Betul, kata Ummul Mukminin apa? Ya Rasulullah, ataf'alu hadza? Wahai Rasulullah, kamu melakukan itu? Yang benar aja. Seorang Rasul melakukan ini. Maksudnya ini tuh apa? Bermuka dua. Ya.
Masa Nabi bermuka dua, ke saya ngomong apa, begitu ketemu kayak kanca agrem. Jagur jadam, kental. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, ahiddani rajulan fahash. Wahai Aisyah, kamu pernah lihat saya menjelek-jelekan orang di depan mukanya dia? Pernah nggak? Ya pernah. Itulah Islam. Boleh kadang kita dalam hati tidak suka dengan seseorang, tapi jangan pernah menunjukkan itu di depan umum. Ya, karena dia punya hak untuk diberikan senyum, untuk diberikan sapa, untuk diberikan pelukan, untuk salaman yang nyaman. Dia juga punya hak. Antara kita dan mereka ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara hati Anda sebenarnya nggak terlalu suka, boleh. Karena Nabi pun tidak bisa mengingkari itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak menunjukkan itu. Bahkan beliau tampakkan persahabatan yang paling baik kepada teman yang beliau sendiri nggak suka. Dan kita jadi dari awal sudah sampaikan, Anda tidak dipaksa cinta pada semua orang, tapi Anda dipaksa untuk menunjukkan, ya, menunjukkan rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Ya, itu dia kesimpulannya. Jadi kalau buat kami pribadi, ingat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan para sahabatnya, itulah yang akan kita usahakan, kita gunakan untuk memperlakukan para sahabat kita. Yang mungkin beberapa dari mereka sebenarnya kita tidak suka, ya, tapi tetap. Dan juga kejadian dengan Wahsy, ya. Pada akhirnya Wahsy ini kan masuk Islam setelah sebelumnya membunuh siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat bangga kepada Hamzah, senang dengan pamannya masuk Islam tuh, beliau sangat senang. Kenapa? Karena ahli perang, orang terhormat, orang cerdas, ya, dan sangat memiliki status sosial yang sangat baik. Jadi ketika masuk Islam, Nabi bangga sekali, masya Allah, didukung oleh pamannya yang sangat beliau kagumi sejak kecil. Suatu hari Hamzah radhiyallahu anhu dalam sebuah peperangan gugur syahid, dibunuh oleh Wahsy. Bukan hanya dibunuh tapi dimutilasi. Antum bayangkan punya keluarga yang paling antum senang, kemudian dipukul orang di depan muka Anda marah enggak? Marah luar biasa. Wong anak Anda kesenggol nggak sengaja sama teman Anda aja Anda marah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fakat ahsanal Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, Islamnya Wahsy bagus. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya belum siap ketemu Wahsy karena sakit hati saya belum sembuh. Kalau ketemu dia ingat kejadian itu. Hal yang wajar. Anda sakit hati kepada orang itu hal yang wajar. Anda belum bisa melupakan kesalahannya itu hal yang wajar. Tapi ketika bertemu Anda mampu bersikap ramah tamah, maka itu kebaikan buat Anda. Kalau belum mampu, maka jangan memaksakan diri. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang belum mampu untuk ketemu orang yang Anda sakit hati dengan dia, maka Anda tidak dipaksa untuk melakukan. Tapi kalaupun Anda memaksakan diri untuk tetap bersikap kayak teman tidak ada apa-apa, maka itu luar biasa. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memaksakan hati untuk cinta pada setiap orang, tidak bisa. Untuk memaafkan saat itu juga belum tentu bisa. Tapi kalau bisa maka itu hal yang luar biasa. Ya, maka kita berusaha untuk menuju itu, berusaha untuk menuju memaafkan, kemudian memberikan haknya di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan persahabatan sebaik-baiknya. Adapun urusan hati jangan ditampakkan. Ya, itu urusan kita pribadi kepadanya. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pada saat bangun sahur mepet dengan waktu azan, ternyata ketika sedang mengunyah makanan itu terdengar suara azan. Manakah hukum yang benar? Menyelesaikan kunyahan sampai ditelan atau melepaskan makanan saat itu juga, Ustaz? Absyir, masya Allah. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan inti sebenarnya. Harusnya ada materi tentang fikih, tapi tidak sampai ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak apa-apa fikihnya sambil tanya. Ini pertanyaan inti yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kata para ulama, ijma ulama fuqaha dari lintas mazhab apapun, mau Hanabilah, mau Syafi'iyah, mau Hanafiyah, mau Malikiyah,
Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Hazm, apapun mereka mengatakan ketika seseorang yakin dengan datangnya waktu fajar dan dia memaksakan makan di waktu itu, maka wajib mengqadha puasanya. Semuanya sepakat, tidak ada khilaf. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis? Ya. Idza wada'a ahadakum ina'ahu. Ya. Jika kalian salah satu dari kalian sedang makan, kemudian piringnya masih berada di kedua tangannya. Ya. Ada yang mentafsirkan sampai berarti anggar piringnya tangan si tok oroli, anggar tangan loroli. Namanya. Jadi dia mengartikan hadis tersebut. Ya. Kalau sedang makan, kemudian mendengar suara azan, maka jangan diletakkan piringnya kecuali sudah menyelesaikan hajatnya. Hadis sahih, hadis sahih. Tidak ada khilaf. Para ulama tahu hadis ini sahih. Masalahnya Anda tahu tidak konteks hadis ini itu apa? Ya. Jadi syariat azan dalam Islam itu terjadi dua kali. Yang pertama azan fajar saja. Azan fajar saja, yaitu fajar yang shadiq. Ya, fajar yang memang untuk sholat subuh. Kemudian muncul syariat baru azan sebelum fajar. Azannya Bilal. Ketika muncul syariat azannya Bilal, para sahabat tanya, saya sedang makan. Saya dengar azannya, dimaksud azannya Bilal, bukan azan. Kalau itu sudah ma'ruf. Azannya Abdullah Ibnu Maktum yang di waktu fajar yang asli, ya fajar yang shadiq. Para sahabat sudah tahu itu batas akhir makan. Setelahnya tidak boleh makan. Kalau memaksakan diri harus mengkotok puasanya. Kalau dia yakin. Jadi maksudnya yakin begini. Saya menjelaskan. Ada beberapa masjid yang azan subuhnya maju. Nah, ya, ada yang bermasjid azan subuhnya maju. Kalau Anda tidak yakin dengan azan masjid itu, maka masih boleh makan. Itu fatwa Syekh Ibnu Hazm juga berfatwa seperti itu. Syekh Ibnu Utsaimin pun begitu, Syekh bin Baz pun begitu. Dan ulama seluruh mazhab sama. Yang ragu dengan datangnya waktu fajar berarti masih boleh makan. Yang ragu loh. Ya, beda kalau yang yakin. Ya. Dan itu perbuatan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau sedang ingin meminum air zam-zam. Bertanya kepada sahabatnya, "Atala al-fajr?" Ada dua sahabatnya. Tala. Yang satu bilang belum. Fajar sudah muncul belum? Yang satu bilang sudah, yang satu belum minum. Maksudnya apa? Kalau masih ragu berarti belum. Karena fajar itu ilmu yakin. Fajar itu kalau sudah muncul ya muncul. Gak ada istilah jari kaya, jari kaya. Muncul ya muncul, selesai. Ya. Kalau seseorang ragu dengan munculnya waktu fajar, tadi tinggal di lingkungan yang masjidnya sukanya maju. Ya, maka antum harus pastikan dulu masjid di sekitar antum itu subuhnya suka maju apa enggak. Ya. Kalau enggak mau udah aku taklid belah, aku percaya insya Allah waktunya benar ya sudah, berarti itu menggantikan makom yakin. Resikonya muncul ketika ini nih. Jadi resiko ketika Anda meyakini azan itu benar-benar untuk waktu subuh, berarti Anda harus berhenti makan saat itu juga. Ya, ini seluruh ulama sepakat. Hadis tentang berkaitan boleh jangan diletakkan piringnya kalau kamu dengar azan itu ketika syariat azannya Bilal muncul. Oleh karena itu para sahabat tanya, ini azan yang ini gimana nih? Saya sedang makan. Ya. Kata Nabi SAW, lanjutkan, jangan diletakkan piringnya sampai kamu kenyang. Minum, makan, ngemil, nambah kerupuk, nambah sambel, ya. Es teh panas, sing panas hati sudah digna siji, bongkar kulkas kabeh. Tapi begitu azannya Abdullah Umi Maktum bunyi, udah harus masuk kulkas semuanya, berhenti semuanya, nggak boleh ada apapun masuk, baik makanan, baik minuman, nggak ada yang boleh. Nah, itu secara ringkas fatwa para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini semua memang muncul di akhir. Ada yang mengatakan seperti itu. Berdalil dengan hadis tadi. Padahal hadis tersebut dipahami ulama salaf enggak gitu. Lah kita ini alirannya apa? Kalau alirannya salafi ya pahami hadis sebagaimana ulama salaf memahaminya, itulah salaf. Para ulama salaf enggak ada memahami hadis itu untuk azannya Abdullah bin Maktum, enggak ada. Ulama salaf semua memahami hadis ini yang kalau lagi makan dengar azan jangan diletakkan sampai antum tuntaskan hajat antum. Semuanya sepakat ini hadis tentang azannya Bilal. Yaitu azan fajar kadzib, bukan azan fajar yang shadiq. Ya, jadi azan pertama kalau istilah di kita ya di subuh. Di Tegal kayaknya ada yang azan pakai azan pertama.
Kayaknya daerah Dukuturi ya, ada ya? Ada masjid, di Mangaran ya? Ini di Mangaran nih, ini subuhnya 2 kali adzan ya. Menerapkan adzan Bilal ya. Ya sama Abdullah bin Mas'ud. Ini Bilalnya. Ya itu nggak tahu ini Bilal mirip-mirip Bilal ya. Cukup. Ah, sejak pertama kali bunyi, kalau Anda yakin dengan itu masuk waktu subuh, maka sejak pertama kali bunyi selesai tidak ada lagi yang masuk. Terus sisanya pimpin anak lengan, anak cekisnya kumur lah, kumur. Orang sisan bae wis kadung nang kene kadung nang tengah sih pimpin. Perjalanan safarnya dilanjutkan mawon. Wis kanjuk segane nyangkel mengkerenge jenengan. Kumur wudhu sekalian, yang bersihkan itu sudah enggak ada yang masuk lagi, sudah selesai. Sederhana. Yang begitu azan bunyi sudah. Lengko orang kuat nginum, saya ingatkan lagi, puasa bukan urusan ini. Kalau ini sudah siap dan mau ngorong, mau ngelih langkah artinya kabeh. Sisan sahurnya kesiangan. Kalau ininya mau gak ada khawatir lapar dah. Kalem. Sikat kamu. Ininya mau dulu. Kalau ininya mau jangan khawatir masalah lapar dahaga. Insya Allah bisa antum lalui. Ya, kira-kira begitu. Cukup jelas ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kaitannya dengan tadi makanan yang masih tertinggal di mulut Ustaz. Untuk ibu-ibu atau akhwat, ini batasan untuk bolehnya mencicipi makanan Ustaz. Karena kadang akhwat itu masih ragu antara batasan bolehnya mencicipi makanan, karena mencicipi pun masih banyak rasa-rasa yang dicicipi. Ada gurih, ada manis, ada asin. Itu batasannya seperti apa yang diperbolehkan Ustaz? Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarhul Mumti bicara masalah ini, beliau masalah tentang mencicipi makanan. Banyak para ulama salaf bicara juga. Karena hajat ya. Karena hajat hak suami dan anak-anak. Maka khusus istri. Tapi kalau chefnya suami berarti boleh juga suami. Misalnya masak suaminya. Intinya yang bertanggung jawab untuk menanggung makanan untuk keluarganya diberi rukhsah untuk mencicipi maka jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan berarti apa? Kalau memang masaknya untuk buka puasa. Tapi kalau masaknya cuma iseng-iseng lah daripada nganggur yang pan masak bela. Ya masak. Daripada laka gawe pan gawe roti. Itu berarti tidak hajat, iseng. Ya. Masak yang memang dibutuhkan. Nah, kalau masaknya memang dibutuhkan, ada ya orang yang masak karena memang hobi aja. Yang hobi iseng lagi puasa nonton acara masak memasak. Nah ini juga para ulama mentahdir ini. Kalau lagi puasa, kurangi nonton acara masak memasak. Kecuali memang Anda butuh itu untuk bikin menu buka puasa. Kenapa? Karena tadi akan menumbuhkan rasa puasa karena terpaksa. Aslinya pengen mangan. Kayaknya enak. Apalagi konten mukbang, Mbak. Makan mie ayam 10 mangkok. Ayo, enak ya. Nah, berarti aslinya dia mau puasa mau makan. Mau makan. Ya, tapi dalam hati lah lagi puasa. Lah puasanya lah. Lah lagi puasa. Yang terpaksa puasa. Harus sehari gulung-gulungin nahan ngelih. Gulang-guling. Nah, orang sengaja akhirnya jatuh di piring berisi nasi padang. Alhamdulillah. Ya. Tadi pertanyaannya apa sih, Pak? Batasan. Oh, batasan. Batasan mencicipi makanan itu seperti apa? Lalu yang penting tidak sampai ke masuk ke tenggorokan. Selama ada di lidah saja, tapi harus kumur ya. Kerongkongan apa tenggorokan, Ibu? Oh, kerongkongan, Pak. Kerongkongan. Kalau ke tenggorokan buat napas ya. Teliti banget ya, Masya Allah. Ya, kerongkongan. Jadi selama nggak masuk ke situ lah, selama masih dilihat. Tapi nanti harus dibersihkan. Harus dibersihkan dengan kumur-kumur. Tapi kumur-kumurnya jangan dibuat alasan. Ya. Sekalian disempurnakan gitu. Keluarkan lagi kumur-kumurnya. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Langsung disampaikan kepada Ustadz. Silakan kami berikan kesempatan kepada ikhwan yang mau bertanya secara langsung. Ada?
Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Mungkin koreksi juga kalau saya salah. Jadi yang saya tahu itu kalau kita itu kata-kata baik, itu kita menentukan dan kita lihat adalah gimana kita mau berbuka di tempat A ya kita itu di tempat B. Nah yang ingin saya tanyakan tuh waktu berpuasanya itu Ustaz. Misalkan nih di kita kan berpuasa itu kadang ada perbedaan gitu antara negara satu dengan negara yang lain. Nah pertanyaannya nih, jika kita di sini di Indonesia misalkan berpuasa nih, tapi di negara yang kita tuh akan melakukan perjalanan ternyata belum berpuasa. Nah pertanyaannya, apakah kita itu membatalkan puasanya kita? Karena kan yang kita puasa sendiri nih negara ini, seperti itu. Atau sebaliknya nih Ustaz, di negara kita belum berpuasa nih. Pada saat kita sampai di negara kita, ternyata sudah berpuasa. Apakah kita wajib berpuasa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Ini juga pertanyaan inti. Ini pertanyaan inti yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan fikih puasa. Berarti pertanyaan pertama ini berkaitan dengan wujudul hilal dulu. Ya. Kenapa? Karena kewajiban puasa itu muncul dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya kewajiban puasa ayatnya bunyinya apa? Ya ladzina amanu sama terus itu wajibnya di ayat itu. Apa ayat yang lain? Faman syahida. Nah, jadi syariat puasa itu pada awalnya hukumnya tatawwu, pada asalnya hukumnya sunnah dulu. Kemudian dihapus hukumnya menjadi wajib. Nah, ini termasuk nasakh hukum yang ayatnya tidak dihapus. Ya. Ayat saum Ramadan hukum sunnah itu ayat yang antum baca tadi, kutiba alaikum. Itu maksudnya syuri'a alaikum, disyariatkan bagi kalian. Kemudian ayat yang menghapus hukumnya pun masih ada, dan tentu saja ada. Yang dihapus masih ada, yang menghapus pun ada. Jadi hukumnya awalnya sunnah, kemudian menjadi wajib. Menjadi wajib ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu." Ketika kalian melihat syahida. Syahida itu syahadah, melihat, ya. Makanya metode yang sesuai dengan Quran itu ru'yah. Karena ayatnya syahidah, bukan faman hasiba. Ya, tidak menggunakan hasib hitung atau alima. Faman alima minkum bisa kan? Kalau ilmu, Anda ilmu hisab masuk di situ. Karena hisab juga ilmu, ya. Tapi ketika Allah memilih lafaz syahidah, maka hisab langsung keluar. Ya. Karena Allah ingin kita melihat, ya, melihat hilal Ramadan itu satu. Ya, mengeluarkan metode hisab dari penentuan hilal Ramadan itu langsung dari Al-Quran. Untuk hilal Ramadan lah. Kalau bulan yang lain bisa menggunakan hisab. Kalau Ramadan kan? Ramadan itu khusus. Ya. Mereka kadang berdalih gini, loh, antum waktu sholat aja pakainya hisab. Ya, waktu yang lain juga pakainya hisab. Ya, bahkan tanggal 1 sampai 29 Sya'ban saja pakainya hisab. Ya kan? Tapi begitu 29 Nabi SAW keluar, berarti sudah menggeser dari hisab ke metode ru'yah. Jadi kita tidak anti hisab, bukan. Hisab itu syar'i, tapi digunakannya kapan? Kami katakan dari tanggal 1 sampai 29 Sya'ban Anda cukup pakai hisab. Begitu mencari satu Ramadan, Anda harus mengamalkan tentang syahidah. Ya, itu metode yang pertama. Kalau penentuannya hisab langsung disingkirkan. Sekarang gini, obrolan tentang ini penting. Kita kan bermudah-mudahan dalam kadang mengenai istilah taat kepada pemerintah. Sekarang gini, pemerintah antum tuh masih pakai ru'yah. Antum boleh ngomong taat pada pemerintah. Sekarang kalau saya balik, pemerintah Anda menggunakan metode hisab. Saya mau tanya, masih taat nggak di sana? Padahal itu keluar dari Al-Quran. Nah, berarti nggak taat pemerintah. Ya, jadi jangan terlalu gampang ngomong, kita harus taat pemerintah sebentar dulu. Taat pemerintah kalau dia sesuai dengan Quran. Walhamdulillah. Metode penentuan hilal Ramadan sekarang masih ru'yah sesuai dengan Al-Quran.
Jadi istilahnya bukan tanpa pemerintah, tapi mengikuti Al-Quran adalah ru'yah. Kalau Anda yang Anda gemburkan adalah taat pada pemerintah, suatu hari pemerintah Anda dikuasai organisasi yang satunya. Metodenya hisab, saya mau tanya, masih mau taat enggak? Padahal keluar dari Al-Quran. Nah, itu dia. Ya, makanya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, kita masuk berarti sudah sah sekarang menentukan ru'yah hilal. Hilal menggunakan ru'yah syahidah, yang melihat, menyaksikan. Bukan alimah, ya, syahidah. Sekarang kalau kita melihat hilal di suatu negeri dan tidak di negeri yang lain. Kalau Imam Ahmad berpendapat, kalau suatu daerah melihat hilal, maka seluruh manusia harus wajib puasa. Satu matlak, kata Imam Ahmad. Mengapa? Karena memang kenyataannya begitu, Pak. Saya mau tanya, Imam Ahmad tanya. Sekarang kalau di Indonesia, anggap nih, pertanyaan beliau saya terapkan ke Indonesia. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda untuk puasa wajib Anda orang per orang lihat hilal, apa pasrah sama beberapa orang saja? Ngikuti beberapa orang saja, iya kan? Yang lain ngikuti kan? Ya itu yang dimaksud Imam Ahmad. Bahkan dalam satu negara tidak semua daerah melihat hilal. Jawa nggak lihat, Kalimantan nggak lihat, Sumatera ternyata kelihatan di Sulawesi. Saat itu yang melihat di Sulawesi ada 2 titik marsot, titik melihat apa untuk teropong, untuk melihat hilal. Cukup ada 2 orang mengatakan hilal sudah muncul, Jawa, Kalimantan, Sumatera ikut puasa semuanya. Iya kan, ketika isbat kan begitu prosesnya. Nah, lalu apa bedanya ketika di dunia ini dengan perbedaan waktu nanti akan kita bahas. Ada satu negara mengatakan hilal sudah muncul menurut kami. Dan negeri yang lain mengatakan belum. Kasusnya sama tidak sih sama tadi? Sulawesi mengatakan lihat, Jawa mengatakan tidak. Arab Saudi mengatakan lihat, Indonesia mengatakan tidak. Sama tidak kasusnya? Sama. Persis kata Imam, sama persis. Kalau setiap daerah harus matlaknya sendiri-sendiri, maka resikonya Jawa harus lihat, Kalimantan harus lihat, Sumatera harus lihat, Sulawesi harus lihat, Papua harus lihat. Kalau nggak terjadi, maka tidak ada hilal. Oh berat dong kalau gitu caranya. Ya. Tapi bisa juga terbalik. Indonesia lihat hilal, Arab Saudi belum. Maka gantian Arab yang harus ikut. Harusnya. Itu kalau fikih Imam Ahmad kayak gitu. Satu matlak. Kalau ada daerah sudah melihat hilal, wajib laziman nas, wajib bagi seluruh manusia untuk melihat hilal. Kenapa? Kan ada perbedaan waktu. Sebentar. Perbedaan waktu itu paling berapa jam sih? Apakah sampai merubah tanggal? Enggak kan? Paling maksimal berapa? 12 jam. Iya kan? Kalau ini tanggal berapa? Ini secara Masehi tanggal berapa? 23 bulan Februari. Anda sekarang pergi ke Yaman kira-kira. Sekarang di sana tanggal 23 Februari juga ada. Sama tuh. Iya kan? Hari ini hari Ahad. Anda pergi ke negeri lain. Ya paling beda-beda sedikit. Ada yang terlambat dari kita, ada yang terlalu cepat. Tapi paling tidak secara umum harinya sama. Menunjukkan matlak kita tuh satu. Cuman ada perbedaan jam ya wajar. Sini malam, sana masih siang. Berarti kalau kita lihat nanti pas malam dia juga akan lihat. Sama. Cuma bedanya kelihatan atau tidak. Berarti kasus tadi bisa Anda jawab. Ketika Anda di Indonesia lihat hilal. Ya, berarti wajib puasa. Di negeri lain belum terlihat. Berarti Anda wajib puasa enggak? Wajib. Ya, meskipun di negeri lain belum terlihat. Karena Anda sudah menyaksikannya. Karena Anda sudah menyaksikan. Perkara negeri tersebut, enggaklah kita pakai matlak sendiri terserah. Ya. Tapi kalau menggunakan fikih dan itu akan diterapkan di kesepakatan beberapa ormas Islam sedunia untuk menerapkan satu tanggalan untuk seluruh umat Islam. Ya, itu akan diterapkan itu, akan coba diterapkan. Itu fikihnya Imam Ahmad itu. Jadi menurut Imam Ahmad kalau hilal sudah muncul, ya di negaramu sebenarnya tinggal nunggu saja. Cuman memang pas antum lihat mungkin belum. Karena lihatnya jam 7 malam. Siapa tahu jam 10 muncul. Tahu jam 11 muncul. Siapa tahu jam 2 muncul, jam 3 muncul, jam 4 muncul. Ayo. Ya, jadi tetap ada kemungkinan muncul. Hanya saja karena waktu Anda lihat mungkin belum terlihat. Tapi kalau di negara lain sudah terlihat maka sudah. Sekarang lebih sederhana lagi. Lebih sederhana lagi.
Kan kita sepakat bahwasanya kita puasa pasrah kepada beberapa orang yang melihat hilal, ya kan? Apa semua punya teropong di rumah lihat hilal? Kan enggak dong. Pasrah semua kan? Pasrah. Sekarang gini, bedanya apa saya pasrah kepada teropong Indonesia dengan pasrah kepada teropong Arab Saudi? Bedanya apa? Sama tuh. Ya. Ketika Saudi memutuskan sudah melihat hilal, terus di WA muncul, ya Allahumma ahilahu alaina ya bil amni wal iman wal Islam. Terus hilal Ramadan telah nampak. Berarti Anda seakan-akan sudah melihat belum? Iya kan? Karena kabarnya sudah sampai kepada sama. Para sahabat pun melakukan hal seperti itu. Wes, hilal wis muncul, wes ya wes. Padahal dia nggak lihat, tapi percaya kepada kabar orang-orang yang fiqh. Dan di Arab Saudi para pelihat hilal itu semuanya terstandar. Minimal itu hafid lil Quran 30 juz. Ya. Karena apa? Butuh amanah. Butuh amanah, punya rasa takut untuk ngomong. Sekarang yang lihat kan cuma dia dan yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ketika nerokok. Tidak ada orang lain lihat. Kalau dia bilang ada, ya orang percaya. Kalau dia bilang nggak ada, ya orang semua percaya. Benar-benar amanah yang berat. Maka standarisasi di Arab Saudi sangat tinggi untuk petugas yang melihat hilal itu. Lah kalau kabar itu sampai ke HP antum apa tidak sama? Ketika kabar dari Kalimantan mengatakan hilal sudah muncul, sama saja tuh. Iya kan? Kabarnya udah sampai loh ke HP antum kalau hilal sudah muncul. Hilal sudah muncul, ah, nang nyong durung. Ya, lu di HP-mu udah muncul kok, nang nyong durung. Kalau semua orang disyaratkan harus melihat sendiri itu mengada-ada karena zaman Nabi pun semua orang tidak melihat sendiri. Ya, percaya kepada beberapa sahabat yang ditugaskan untuk melihat seperti itu. Ya, jadi kalau saya mengikuti fatwa Imam Ahmad tentang satu matlak, bahwa saya ketika hilal sudah muncul, maka saya wajib berpuasa. Mau muncul di negeri manapun, mau di Malaysia, mau di Arab Saudi, mau di Singapura, mau di Amerika, ketika petugas yang amanah loh, yang amanah, yang amanah. Lihat dulu negaranya seperti apa. Kalau nampak petugas yang amanah, saya pribadi akan ikut berpuasa seperti itu. Tapi saya tidak mewajibkan atau punya fikih sendiri, tidak tahu ikutnya siapa. Tapi adapun saya mengikuti Imam Ahmad seperti itu. Ya, jadi kalau kasusnya kayak tadi, saya lihat hilal di negeri, kemudian safar ke negeri yang belum melihat hilal, tetap karena sudah syahid, ya sudah syahid terhadap bulan Ramadan. Jadi kayaknya ada satu atau dua pertanyaan tadi. Sebaliknya, kalau sebaliknya dia nggak puasa, datang ke negeri yang sudah melihat hilal. Saat dia tiba di negeri itu berarti dihukumi melihat hilal. Ini kasus persis seperti seseorang yang menjadi wajib berpuasa di tengah hari. Misalnya apa? Orang sakit yang sembuh, anak kecil yang balik. Jam 1 siang anak kecil tersebut menjadi seorang laki-laki yang balik. Musafir yang datang di negeri yang ternyata sudah melihat hilal. Sebelumnya di negeri dia nggak melihat hilal, berarti wajib puasa enggak? Masuk ke negeri yang melihat hilal, berarti wajib di sana terkena kewajiban puasa di tengah hari. Yang wajib dia lakukan adalah menahan diri dari makan dan minum, karena di sana Anda dianggap sudah melihat hilal. Dan puasa pada hari itu diqadha. Berarti hilalnya aslinya wis muncul, tapi di negeri saya belum terlihat kalau mengikuti fikih Imam Ahmad begitu. Bisa dipahami ya, insyaallah. Nanti kalau kurang jelas bertanya. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Jamaah rahimakumullah, tibalah kita pada penghujung acara. Kami persilakan kepada Ustadz dalam waktu 12 menit untuk memberikan kalimat penutup. Fadhol. Jam 14.30 kita selesai. Tak kasih, itu mau tanya ada satu yang. Fadhol. Silakan, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya.
pengurus masjid repot. Ya, bagus. Jamil, ini pertanyaan bagus banget ini, masya Allah. Allah alam ya. Kalau pengurus masjid, saya kira mengikuti keputusan pemerintah lebih sederhana daripada fitnah ya, daripada fitnah. Tapi alhamdulillah kok pemerintah kita masih ru'yah. Ya, jadi boleh. Imam Ahmad punya fatwa memang tiga, punya fatwa tiga. Yang pertama, matlak masing-masing negara beda-beda. Yang kedua yang saya sampaikan tadi, satu matlak untuk seluruh negeri di dunia ini. Yang ketiga, mengikuti keputusan pemerintah. Ini tiga-tiganya fatwa Imam Ahmad. Ya, kalau memang tiga-tiganya fatwa Imam Ahmad, berarti yang pertama kita nggak boleh saling mengingkari ya. Ya, toleransi. Kenapa? Karena masalahnya khilafiyah. Harus berlapang dada. Ya. Yang milih satu matlak, yang milih matlak sendiri-sendiri tiap negara, yang milih taat pada pemerintah, tidak perlu mencela. Ya, ini merupakan buruknya kaidah usul yang berada di tubuh kaum muslimin ini nggak sampai ilmu. Semua ulama sepakat bahwasanya la inkara fil masail al-ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari dalam permasalahan yang ijtihadiyah, yang khilafiyah. Ya. Anda memilih yang ini ya wis diamalkan. Jangan kemudian menjelek-jelekan pendapat yang lain. Dalam kasus ini, maka karena ada murajih, yaitu sebuah dorongan untuk memilih satu pendapat. Karena pengurus masjid. Ya, pengurus masjid. Pengurus masjid saya kira mengikuti keputusan pemerintah lebih selamat. Ya, karena nanggung urusan orang banyak. Jadi kalaupun salah pemerintah. Ya, tenang aja. Ya. Tapi kalau bukan pengurus masjid baru boleh punya kebebasan. Ya, mau mengikuti pendapat yang mana seperti itu. Tapi kalau pengurus masjid saya kira mengikuti keputusan pemerintah lebih selamat. Dan semua orang yang memegang institusi-institusi yang diikuti orang banyak, ya, maka mengikuti keputusan pemerintah lebih selamat. Meskipun secara fikih antum mungkin cenderung kepada salah satu pendapat, ya, cenderung pada salah satu pendapat. Tapi jangan lihat diri Anda saja, lihat juga orang-orang yang berada di belakang Anda. Membingungkan, menyelisih pemerintah itu memang hal yang berat, ya, karena akan menimbulkan kebingungan. Nah, daripada kita menimbulkan kebingungan di atas kebingungan, apalagi kebingungan tentang mencari gas 3 kilo yang sudah semakin jarang, yang kemarin hijau sekarang jadi pink, ya, dan warna mungkin nggak tahu warna berikutnya jingga, mungkin biru, ya, macam-macam. Mejiku hibiniu nanti akan muncul semua. Jadi jangan memperkeruh suasana yang sudah pusing, gitu ya. Saya tetap menganjurkan taat kepada pemerintah bagi mereka yang memiliki resiko diikuti orang banyak. Ya, diikuti orang banyak, maka mengikuti keputusan pemerintah yang bersandar pada ru'yah itu lebih utama. Ya. Tapi kalau pribadi-pribadi nggak ada masalah. Kalau pribadi-pribadi silahkan pilih pendapat yang menurut Anda dan keilmuan Anda itu rojih, itu lebih kuat pendapatnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, barakallahu. Baik. Tayyib, 8 menit terakhir Ustadz 8 menit sebagai terakhir. kalimat penutup untuk Siap. menyempurnakan kajian pada kesempatan sore hari ini. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum ajmain, pada seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah hadir pada kesempatan di siang hari ini. Semoga bekal kita ini menjadi bekal yang mengantar kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menyampaikan sebuah hadis penutup, ya, diriwayatkan di dalam Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda dua hadis yang mirip, tapi memiliki makna yang sangat berarti. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Imanan wa ihtisaban. Yang kedua, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Ya, yang pertama shoma, yang kedua qama. Shoma berarti siam puasa, qama berarti qiyamnya, qiyamul lailnya. Sekarang kita akan bicara tentang imanan wa ihtisaban. Ya, iman. Apa yang dimaksud iman di sana? Para ulama bicara. Iman di sana adalah Anda melakukan puasa tersebut murni lillahi ta'ala. Karena diperintah Allah dan Anda ingin puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena isin karo bojone, bukan karena isin karo anaknya, bukan karena isin karo tanggane, bukan karena dikongkon wong tuane. Betul-betul karena saya cinta kepada Allah. Ketika Allah memberikan perintah kepada saya, zat yang hakim, hikmahnya sangat besar, saya yakin kalau saya melaksanakan perintahnya akan berefek kembali kepada diri saya sendiri.
Hikmahnya pasti sangat besar. Sehingga saya senang melakukannya. Saya tidak terpaksa. Sahur telat, puasa. Buka enak, tidak enak, puasa. Mau macam-macam orang, sabar. Saya nggak akan peduli dengan berbagai macam hal yang akan mengganggu puasa saya. Karena saya puasa bukan untuk menunjukkan di hadapan orang, tapi untuk menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Ya, karena iman puasanya. Kemudian ihtisab. Ihtisab ini penting juga. Ihtisab kata para ulama itu Anda mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti cerita tentang barokah duniawiyah atau ukhrawiyah? Ukhrawiyah. Betul, barokah duniawiyah Anda boleh mencari di bulan Ramadan. Melu dodol korma boleh, melu dodol zam-zam boleh, melu meramaikan jualan makan silahkan. Tapi keistimewaan bulan Ramadan itu ada pada pahala ukhrawinya. Anda boleh milih dunianya boleh-boleh saja, tapi Anda akan kehilangan pesan pahala ukhrawi yang itu yang Allah inginkan dari kita. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan seperti barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperluas rezekinya, maka sambunglah silaturahminya. Ya, panjang umurnya, rezeki ini kebaikan dunia atau kebaikan akhirat? Dunia. Ya. Jadi ibadah mengharapkan kebaikan dunia boleh saja, tapi kalau Anda mengharapkannya kebaikan akhirat, maka nilainya akan jauh lebih besar. Dan itu Allah ingin kita latih di bulan Ramadan. Latihlah bulan Ramadan itu jadi bulan yang Anda niatkan ibadahnya itu pahalanya ihtisab ukhrawi. Untuk pahala dunia wis kalem bae wis ya wis kaya apa. Tapi jadikan yang Anda inginkan di bulan Ramadan adalah pahala ukhrawi ihtisab. Jadi puasa, qiyamul lail, apapun itu bukan untuk urusan dunia. Bukan berarti nggak boleh saya katakan. Ya boleh-boleh saja Anda ingin itu, tapi ya dapatnya itu. Tapi kalau ihtisab, puasa, qiyamul lail yang Anda cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hari akhirat, timbangan yang berat amalan soleh Anda, maka inilah puasa yang syar'i, inilah qiyam yang syar'i, yang pahalanya akan sangat besar, yang akan sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda sekalian. Ya. Maka orang-orang yang cerdas akan betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan untuk mencari pahala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan kebaikan duniawi. Boleh, saya nggak bilang tidak boleh. Boleh. Anda cari Ramadan dengan alun-alun rame nyompen melu dodol, boleh. Ya. Ramadan dengan alun-alun rame dengan anak pengajian, hanya pengajian bagus. Dodolnya pimen sepen bagus, sing dodol wong liya bagus, aku ngesuk maning. Boleh. Anda silakan pilih mau ikut Ramadan mau mengambil keberkahan yang mana? Keberkahan dunia atau keberkahan akhirat. Tapi hadis ini bicara tentang keberkahan akhirat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kunci mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dua. Anda beriman karena memang puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena masalah sahur enak, bukan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala saya tuju. Yang kedua ihtisab, karena Anda mengharapkan keberkahan akhirat. Kalau dua ini Anda punya, maka akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan termasuk orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi puasa kita semua, qiyam kita semua menjadi keberkahan dunia dan akhirat insyaallah taala. Baik. Cukup. Baik. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan kita beberapa materi, kemudian telah menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini telah kita selesaikan bersama, dan alhamdulillah acara pada kesempatan hari ini berjalan cukup lancar dan sukses tanpa suatu halangan apapun. Tibalah kita pada penghujung acara. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam hal penyampaian acara berkesempatan kali ini terdapat banyak kekurangan. Akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di majlis taklim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.